Pemirsa, polisi mengungkap ada motif dendam di balik aksi siswa yang membawa bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan menurut juru bicara Densus 88, dendam tersebut muncul sejak awal tahun 2025. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana ungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku hanya punya dendam atas perbuatan yang diterima sejak awal tahun 2025. Namun jubir Densus tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini terduga pelaku yang juga menjadi korban masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Memasuki akhir tahun, beberapa jalan di Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan itu justru dikeluhkan para pengguna jalan karena bikin macet dan juga berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara. Seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini. Sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, tumpukan sampah di Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat akhirnya diangkut petugas ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Sebelumnya sampah setinggi 5 meter menggunung di tepi jalan karena sudah 5 bulan tidak kunjung diangkut. Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah sementara Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat akhirnya diangkut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup mengangkut tumpukan sampah setinggi 5 meter ini ke tempat pembuangan akhir Sarimukti.
Sampah diangkut menggunakan ekskavator lalu dipindahkan ke 11 truk berkapasitas besar. Adapun penumpukan sampah di TPS ini terjadi karena volume sampah yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan pengangkutan sampah per harinya. Ke TPS Harimukti yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pengurangan yang dilakukan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat masih cukup rendah, kurang lebih baru 30%. Dan pengolahan yang dilakukan oleh pemerintah kota juga belum secara signifikan bisa mengurangi timbulan sampah begitu. Kami terus berupaya baik sampai akhir 2025 ini, bahkan nanti mungkin akan ditingkatkan atas perintah Pak Wali di 2026 untuk memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah gitu. Sebelumnya, tumpukan sampah menggunung hingga mengenai badan jalan dan membahayakan pengendara. Sampah berasal dari aktivitas rumah tangga yang dibuang warga. Sampah-sampah ini tak kunjung diangkut selama 5 bulan, hingga akhirnya viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu, tumpukan sampah berserakan hingga menutupi badan jalan di sejumlah titik di Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi ini mengganggu para pengendara yang melintas. Beginilah tumpukan sampah di Jalan Raya Telang Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Tumpukan sampah rumah tangga ini meluber hingga ke badan jalan dan menebar bau busuk menyengat. Sudah 1 pekan, tumpukan sampah ini tak kunjung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Meski sudah menggunung, masih saja ada warga yang asal-asalan membuang atau melempar bungkusan sampah ke lokasi ini. Pemandangan serupa terjadi di tempat pembuangan sampah di Jalan Letnan Sunarto, Pangeranan, Bangkalan. Tumpukan sampah bahkan menutupi separuh badan jalan sehingga mengganggu serta membahayakan pengendara. Baunya mengganggu pemukiman, juga ditempatkan di luar kota aja. Ya, terus dari pihak pemerintah daerah ada perhatian, setiapnya itu setidaknya 1 hari, 2 hari itu dikontrol, biar tidak hanya pekerja aja yang bekerja. Warga berharap Pemkab Bangkalan bisa segera mengatasi persoalan sampah perkotaan. Di sisi lain, warga juga diminta mengelola dan memilah sampah sebelum dibuang serta tidak membuangnya secara sembarangan. Dan pemirsa, berikut sejumlah cara mencegah penculikan anak dengan mengajarkan sang buah hati untuk melindungi diri. Satu, ajari anak aturan izin ibu atau ayah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4. Hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak. Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6, awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, 13 pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 12 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradono Handojo, mengatakan bahwa kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan. Sementara satu pasien yang berada di ICU dengan luka bakar tingkat 3 memerlukan cangkok kulit sehingga dirujuk ke RSCM. Bahkan sejauh ini kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan korban ledakan, kita sudah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Baik, selamat siang Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk update terbaru dapat saya informasikan bahwa saat ini hanya ada 12 pasien dari ledakan di SMA 72 Kelapa Gading yang dirawat di ruang rawat inap RSI Cempaka Putih, Jakarta, di mana ke-12 pasien ini mengalami luka pendengaran akibat ledakan yang terjadi pada Jumat lalu. Dan Nata, kemarin juga memang dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ungkapkan bahwa keseluruhan pasien ini telah dites begitu ya, telah tes mengenai kondisi pendengarannya, di mana memang terdapat luka yang bermacam-macam, mulai dari luka ringan, sedang hingga parah. Dan ini juga memang sudah dikomunikasikan ya dengan pihak keluarga korban, karena tadi di mana masing-masing anak ini mendapatkan penanganan yang berbeda-beda tergantung keseriusan dari luka pendengarannya, Nata dan juga pemirsa. Selain daripada penanganan intensif oleh Dr. THT, juga ada pendampingan psikososial dari psikologi Polda Metro Jaya untuk menyembuhkan rasa trauma anak-anak. Bahkan beberapa hari lalu juga memang anak-anak yang mendapatkan perawatan atau lukanya ringan ini sudah dapat masuk ya sekolah online atau secara daring, sehingga mereka bisa tetap mengikuti pembelajaran. Namun begitu, dari pihak direktur juga ke depan berjanji ya akan menangani secara serius terkait dengan penanganan dari para pasien ini dan berharap bisa segera pulih, di mana mereka bisa segera kembali bersekolah, bersosialisasi bersama teman-teman. Kemudian untuk biaya ini tentu ya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara informasinya demikian, kembali ke Anda Nata. Baik Dilami, tadi Anda mengatakan bahwa ada sisa 12 korban yang masih melakukan perawatan secara intensif. Kemudian untuk korban yang paling parah yang seharusnya dilakukan operasi cangkok kulit ini dirujuk ke RSCM, apakah sudah diberangkatkan ke RSCM atau bagaimana informasinya? Ya, untuk informasinya kemarin Nata sudah dirujuk dan dialihkan ke RSCM, di mana RSCM ini merupakan tipe rumah sakit A yang biasa dalam menangani korban-korban kecelakaan atau bencana alam, sehingga untuk perawatan dan peralatan medisnya sangat mumpuni, terutama dalam menangani operasi cangkok kulit dikarenakan korban yang sempat berada di ICU RSI Cempaka Putih ini mengalami luka bakar tingkat 3. Sehingga kita juga berharap ya semoga pasien yang memang telah dirujuk ini telah mendapatkan penanganan yang lebih bagus lagi begitu Nata. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia bersama dengan juru kamera Pandu Priyo Aji melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Ini pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan 1.000 supir angkutan umum Jaklingko. Supir yang sudah melewati batas usia kerja akan diberhentikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meremajakan 1.000 sopir angkutan umum Jaklingko. Pramono menilai banyak sopir Jaklingko yang sudah melewati batas usia kerja sebagaimana diatur dalam kontrak. Sopir yang sudah melewati batas usia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Sebelumnya Pramono menyoroti kualitas layanan sopir Jaklingko yang sering dikeluhkan warga di media sosial. Salah satunya mengemudi dengan ugal-ugalan. Kami juga akan melakukan pembenahan yang untuk Jaklingko. Karena seringkali keluhannya di Jaklingko ini kan kayak punya mobil sendiri, bawa keluarganya, ngebut dan sebagainya. Nah, Pak Dirut tadi menyampaikan nanti akan melakukan perbaikan permajaan 1.000 orang pengemudi untuk Jaklingko supaya mereka lebih tertata, dan saya menyetujui itu. Sementara itu, baru-baru ini kecelakaan yang melibatkan Jaklingko viral di media sosial. Kali ini seorang pemotor tewas ditabrak Jaklingko di Cipayung, Jakarta Timur saat akan menyalip kendaraan di depannya. Korban pun sempat terseret Jaklingko hingga 5 meter. Peristiwa ini menambah daftar panjang masalah angkutan Jaklingko. Pemprov Jakarta pun menegaskan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.